Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Putranama Tonang. Saya berasal dari kelas Biologi 3 Sambu 2020. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Mikroteknik Hewan dengan dosen pengampu Ibu Syukria MSc. Judul yang akan saya ambil yaitu prosedur pembuatan peredaran histologi jantung pada ikan nila Oreochromis niloticus. Sebelumnya, histologi berasal dari bahasa Yunani yaitu hitos yang berarti jaringan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, histologi berarti suatu ilmu yang menguraikan struktur dari hewan secara terperinci dan hubungan antara struktur pengorganisasian sel dan jaringan serta fungsi-fungsi yang mereka lakukan. Jaringan merupakan sekunder sel yang tersimpan dalam suatu kerangka struktur atau matriks yang mempunyai suatu kesatuan organisasi yang mampu mempertahankan keutuhan dan penyesuaian terhadap lingkungan di luar batas dirinya. Baik, yang pertama yaitu morfologi dan sistematika ikan nila Oreochromis niloticus. Ikan nila ini merupakan sejenis ikan konsumsi air tawar, di mana ikan ini diintroduksi dari Afrika pada tahun 1969 dan kini ikan ini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar dan di beberapa waduk di Indonesia. Nama ilmiah ikan nila adalah Oreochromis niloticus dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Nile tilapia. Ikan peliharaan yang berukuran sedang, panjang total atau moncongnya hingga ujung ekor mencapai sekitar 30 cm. Sirip punggungnya atau dorsal dengan 16-17 duri tajam dan 11-15 jari-jari atau duri lengan. Di sirip dubur atau anal dengan 3 duri dan 8-11 jari-jari. Tubuhnya berwarna kehitaman atau keabuan dengan beberapa pita gelap melintang atau belang yang makin mengabur pada ikan dewasa. Ekor bergaris-garis tegak 7-12 buah. Tenggorokan, sirip dada, sirip perut, sirip ekor dan ujung sirip punggung dengan warna merah atau kemerahan atau kekuningan ketika musim berbiak. Nah, adapun klasifikasi dari ikan nila yaitu Kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Actinopterygii, ordonya Versiformes, familinya Cicelidae, genusnya Oreochromis dan spesiesnya adalah Oreochromis niloticus. Sedikit saya akan menyampaikan tentang kelainan yang terjadi pada ikan nila. Ikan ini merupakan salah satu hewan air yang senantiasa bersentuhan dengan lingkungan perairan, sehingga sangat memungkinkan untuk terinfeksi patogen melalui air. Nah, jadi terjadi serangan penyakit pada ikan didapat disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan lingkungan, patogen, dan ikan. Pada kondisi normal pun organisme patogen akan ada dalam media hidup ikan. Organisme ini akan menyerang ikan tak kala kondisi ikan melemah. Kondisi ikan melemah dapat disebabkan oleh lingkungan. Dengan kata lain, serangan penyakit dapat dicegah dengan cara memberikan kondisi lingkungan yang ideal bagi ikan. Sakit didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi suatu organisme pada kondisi fisik, morfologi, fisiologis, dan atau fungsinya. Penyebab terjadinya yaitu keadaan sakit disebut sebagai penyakit,
Berdasarkan jenisnya, kita mengenal istilah penyakit infektif dan non-infektif. Sesuai dengan sifatnya, penyakit maka dapat dikelola menjadi dua, yaitu penyakit infektif dan non-infektif. Penyakit infektif ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh ikan terinfeksi oleh organisme patogen yang berasal dari virus, bakteri, jamur, ataupun parasit. Sedangkan penyakit non-infektif adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan non-patogen seperti nutrisi atau makanan, kualitas air, bahan toksik, dan genetik. Prosedur kerja yang akan dilakukan yaitu yang pertama pengenceran. Pengenceran itu menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pengenceran, yaitu berupa gelas ukur dengan 500 ml berfungsi sebagai wadah sekaligus alat untuk mengukur banyaknya alkohol yang akan diencerkan. Mengambil alkohol 96% sebanyak 416,66 ml. Menambahkan alkohol pada gelas ukur sesuai dengan pengenceran. Menambahkan aquades ke dalam gelas ukur sebanyak 83,33 ml untuk mengencerkan alkohol 96% sehingga menjadi alkohol 80%. Nah, volume alkohol maupun aquades didapatkan dari rumus M1 dikali P1 sama dengan M2 dikali P2, di mana M1 merupakan konsentrasi awal alkohol, P2 adalah volume awal, M2 konsentrasi akhir alkohol, dan V2 adalah volume akhir. Untuk proses histologi sendiri itu yang pertama ada pembedahan ikan. Nah, yang pertama itu mematikan ikan, kemudian membedah ikan dengan menggunakan skapel, kemudian mengambil organ jantung dari ikan. Selanjutnya yaitu proses piksasi, di mana piksasi merupakan membersihkan botol kaca kecil untuk wadah sampel dengan menggunakan pembersih botol dan aquades, meletakkan preparat jantung yang telah dipotong tipis atau kecil ke dalam botol kaca kecil, dimasukkan larutan Bowens dengan menggunakan pipet tetes untuk memfiksasi jaringan ke dalam botol kaca yang sudah berisi preparat, merendam preparat selama 24 jam. Yang selanjutnya itu proses washing. Washing itu adalah mengeluarkan larutan Bowens dengan pipet tetes yang dipakai pada proses fiksasi, di mana merendam preparat selama 2 kali 15 menit dengan menggunakan alkohol 70%. Dan untuk hasil yang maksimal, botol sampai digoyangkan. Yang keempat yaitu proses dehidrasi, di mana dehidrasi itu adalah mengeluarkan alkohol 70% dengan pipet tetes yang berbeda untuk tiap larutan pada proses washing, di mana dimasukkan larutan alkohol 70% ke dalam botol kaca menggunakan pipet tetes hingga sampel terendam. Setelah 15 menit pertama, dikeluarkan alkohol 70% dan mengganti dengan alkohol 70% yang kedua. Kemudian sampai kembali direndam selama 15 menit. Mengganti alkohol 70% dengan memasukkan larutan alkohol 80% selama 2 kali 15 menit dengan menggunakan pipet tetes yang baru. Mengganti alkohol dengan 80% dengan memasukkan larutan alkohol 96% selama 2 kali 15 menit dengan menggunakan pipet yang baru. Proses selanjutnya yaitu clearing. Clearing ini menggunakan alkohol 96% dari botol sampel yang dipakai pada proses dehidrasi dengan pipet tetes, kemudian memasukkan larutan silen ke dalam botol sampel hingga sampel terendam selama 2 kali 15 menit. Selanjutnya yaitu impregnasi, di mana mengeluarkan sampel yang telah direndam di dalam larutan silen dan memasukkan sampel ke dalam keset atau dan dekel. Sampel dipindahkan dalam mold tray. Masukkan sampel ke dalam wadah satu yang mengandung silen dan parafin murni
dengan perbandingan 1:1 selama 30 menit. Setelah 30 menit, preparat dipindahkan lagi ke dalam wadah 2 yang mengandung parafin cair selama 30 menit, dan selanjutnya dimasukkan lagi ke dalam wadah 3 yang berisi parafin cair. Yang selanjutnya itu adalah embedding. Embedding ini merupakan suatu kegiatan di mana sampel yang sudah diimpregnasi diletakkan secukupnya dalam lempengan blok atau di bagian workshop dan sistem beader dengan posisi yang sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian lempengan blok ini diisi dengan parafin cair dan ditutup dengan keset dan dekel dan diberi tanda. Kemudian didinginkan di cold plate selama 5-10 menit atau sampai parafin mengeras. Selanjutnya yaitu cutting, di mana proses pemotongan ini dilakukan dengan menggunakan mikrotom, yang di mana mikrotomnya berfungsi sebagai alat pemotong jaringan. Sampelnya dipotong dengan ketebalan 5-7 mikrometer. Kemudian sampel ini diletakkan di objek gelas dan ditetesi aquades, lalu diletakkan di penanas air selama kurang lebih 24 jam. Selanjutnya yaitu proses staining. Staining ini memasukkan preparat ke dalam silen selama 2 x 15 menit, kemudian didehidrasi dengan alkohol berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, yaitu alkohol 96%, alkohol 80%, alkohol 70% dengan masing-masing waktu 10 menit. Kemudian jaringan direndam dalam aquades selama 10 menit. Setelah itu memasukkan jaringan ke dalam pewarna hematoxylin selama 20 menit. Kemudian masukkan jaringan ke dalam eosin selama 1 menit. Lalu dehidrasi dari alkohol konsentrasi rendah ke tinggi, yaitu 70%, 80% dan 96% masing-masing selama 10 menit. Proses terakhir yakni jaringan ini dicelupkan ke dalam silen dan ditiriskan. Selanjutnya adalah mounting. Proses mounting yaitu memberikan entelan di atas objek gelas, kemudian merekatkannya dengan dek gelas. Entelan ini berfungsi sebagai perekat. Selanjutnya itu adalah pengamatan, di mana objek gelas diberi entelan dan ditutup dengan dek gelas. Kemudian mengamati jaringan jantung ikan nila Oreochromis niloticus di bawah mikroskop. Gambar di atas merupakan gambar dari histologi jantung ikan nila normal dan abnormal, di mana pada gambar yang kedua terletak bahwa histologi jantung ikan nila yang Oreochromis niloticus ini berdasarkan sampel merupakan ada yang pertama itu, angka pertama itu menunjukkan gambar melanophore, yang kedua nerve cell, yang ketiga cardiac muscle. Terus gambar yang ketiga itu merupakan histologi jantung normal dari ikan nila. Kalau di dalam preparat, kalau jantungnya normal itu terlihat seperti gambar yang di samping. Terus kalau gambar yang kalau histologi jantungnya abnormal itu ada di gambar yang seperti ini, yaitu di gambar 4. Nah, dari video yang saya buat ini dapat diambil kesimpulan bahwa dari teknik pembuatan preparat histologi dimulai dari proses fiksasi, washing, dehidrasi, clearing, impregnasi, embedding, cutting, staining atau pewarnaan, mounting, proses penutupan dan pengamatan. Nah, pada
pengambilan sampel kali ini menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin. Nah, kelebihan dari prosedur pembuatan preparat histologi ini adalah di mana kita dapat melihat langsung dengan jelas preparat dengan menggunakan mikroskop, sedangkan kekurangannya yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk proses pembuatan preparat jaringan histologi ini sangat mahal dan sulit diperoleh. Nah, jaringan jantung ikan nila Oreochromis niloticus adalah jaringan normal karena terlihat cardiac muscle dan nervous cell yang masih utuh dan tersusun rapi. Sedangkan pada jaringan jantung abnormal ikan nila Oreochromis niloticus terdapat kesukaran atau kerusakan pada cardiac muscle dan nervous cell yang akan menyebabkan terhambatnya proses peredaran darah ikan dan pada akhirnya menyebabkan kematian pada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Sekianlah videonya ini, semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton atau yang